Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan suatu pemerintahan pusat. Ruang lingkup SAPP adalah sebagai berikut. Ruang lingkup SAPP terfokus pada pemerintahan pusat dan Pemda yang menerima dana dari APBN untuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk semua unit organisasi pemerintah pusat dan unit akuntansi Pemda yang menerima dana dari APBN untuk dekonsentrasi, tugas pembantuan, anggaran pembiayaan, dan perhitungan. Tidak termasuk dalam cakupan ini adalah lingkungan Pemda dan lingkungan lembaga keuangan negara. Selain itu, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan Menteri Keuangan ini adalah yang pertama, pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, dan yang kedua, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah yang terdiri dari yang pertama, perusahaan perseroan, dan yang kedua, perusahaan umum. Tujuan dari SAPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintahan pusat dan instansinya sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kedua, memberikan informasi akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan aktivitas keuangan pemerintahan pusat untuk menilai kinerja dan akuntabilitas. Ketiga, menyajikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan instansi dan pemerintahan pusat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan pemerintahan dengan efisien. Karakteristik SAPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, SAPP menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca. Yang kedua, setiap transaksi SAPP direkam dengan mendebet satu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait berdasarkan persamaan dasar akuntansi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana atau aset sama dengan utang plus modal. Yang ketiga, akuntansi SAPP dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi di kantor pusat instansi dan di daerah. Keempat, SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penganggaran dan akuntansi. Dan yang terakhir, SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berlaku pada saat itu. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu satu, sistem akuntansi instansi atau SAI untuk kementerian atau lembaga, dan kedua, sistem akuntansi bendahara umum atau yang disingkat SABUN untuk bendahara umum negara. SAPP merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari 1. SABUN. SABUN memproses data transaksi utang pemerintah, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum negara, dan akuntansi umum. Yang kedua, SAI. SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga. SABUN terdiri 1. Sistem akuntansi pusat. Kedua, sistem akuntansi umum dan pembendaharaan negara. Ketiga, sistem akuntansi instansi publik. Keempat, sistem akuntansi pembelian dan persediaan. Kelima, sistem akuntansi transfer ke daerah. 6. Sistem akuntansi bagian anggaran perhitungan dan pembiayaan. Ketujuh, sistem akuntansi transaksi khusus. Dan ke-8, sistem akuntansi badan lainnya. Selanjutnya ada unit-unit akuntansi SABUN atau Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara. Unit-unit akuntansi yang dibentuk untuk melaksanakan SABUN atau Kuasa BUN ini terdiri dari yang pertama ada UABUN atau Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara. UABUN ini bertugas untuk mengelola dan melaporkan keuangan negara secara umum. Unit ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Unit yang kedua ada UAPBUN atau Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum Negara. Unit ini dilaksanakan oleh Eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang terdiri dari pertama ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas dalam pengelolaan kas negara dan perbendaharaan. Kedua, ada Direktorat Jenderal Anggaran bertugas dalam pengelolaan dan perencanaan anggaran negara. Ketiga, ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bertugas dalam pengelolaan utang negara. Keempat, ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang bertugas dalam pengelolaan dan perimbangan keuangan antar pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian,
Unit ketiga ada UAK Bun Daerah KPPN atau Unit Akuntansi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Daerah. Unit ini dilaksanakan oleh KPPN dan bertugas dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Unit yang keempat ada UAK Bun Pusat atau Unit Akuntansi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, di mana unit ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan bertugas dalam pengelolaan kas negara di tingkat pusat. Kemudian unit yang terakhir adalah UAK Kabun Kanwil atau Unit Akuntansi Kantor Wilayah Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, di mana unit ini dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan bertugas dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat wilayah. Selanjutnya ada sistem akuntansi pusat atau SAP. SAP adalah sistem yang digunakan oleh pemerintahan untuk mengelola dan melaporkan transaksi keuangan negara. SAP terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem akuntansi keuangan atau SAKUN dan sistem akuntansi usaha atau SAU. Yang pertama ada sistem akuntansi keuangan atau SAKUN. SAKUN ini bertugas untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi keuangan negara. Output dari SAKUN adalah laporan akuntansi keuangan atau LAK dan neraca keuangan negara atau neraca kun. LAK berisi informasi detail tentang penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan neraca kun menunjukkan posisi keuangan negara pada akhir periode akuntansi. Yang kedua ada sistem akuntansi usaha atau SAU, di mana SAU bertugas untuk mencatat dan melaporkan transaksi usaha negara. Output dari SAU adalah laporan realisasi anggaran atau LRA dan neraca usaha. LRA ini berisi informasi detail tentang realisasi anggaran negara, sedangkan neraca usaha menunjukkan posisi usaha negara pada akhir periode akuntansi. SAU SAP ini dilakukan oleh beberapa entitas, antara lain yang pertama ada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara atau KPPN yang bertugas untuk melakukan transaksi keuangan negara di tingkat lokal. Yang kedua ada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan KPPN di wilayahnya. Yang ketiga ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang bertugas untuk mengelola kas negara dan melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan negara. Selanjutnya, ada sistem akuntansi instansi. Adalah kerangka kerja yang digunakan oleh entitas, organisasi untuk mengatur bagaimana informasi keuangan mereka dicatat, diproses, dan dilaporkan. Tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat dan berguna kepada pihak terkait, seperti manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, untuk membantu dalam mengambil keputusan dan memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini mencakup serangkaian prosedur dan kontrol untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan. Sistem akuntansi instansi terbagi menjadi 3. Yang pertama, SAK adalah memberikan panduan yang konsisten dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan, serta memastikan konsistensi dalam terbukaan dalam pelaporan keuangan organisasi tersebut. Kedua, SIMAK BMN adalah untuk mencatat, melacak, dan mengendalikan aset tetap dan barang milik negara dengan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. SIMAK BMN membantu instansi pemerintah dalam memantau penggunaan, perawatan, dan penghapusan aset tetap dan barang milik negara, serta memfasilitasi pelaporan yang tepat terkait dengan aset tersebut. Ketiga, SABAPP adalah memastikan bahwa informasi keuangan pemerintah direkam dan dilaporkan dengan akurat dan transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. SABAPP memungkinkan pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi secara konsisten dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Berikutnya, ada sistem akuntansi keuangan. Dalam kerangka sistem akuntansi instansi merupakan suatu metode yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengelola informasi keuangan mereka secara struktur, melibatkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan, organisasi dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, dan menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan. Berikutnya, ada sistem informasi, manajemen, dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) atau sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara adalah sistem yang digunakan dalam kerangka sistem akuntansi instansi, khususnya dalam mengelola aset tetap dan barang milik negara oleh entitas pemerintah. Tujuannya untuk merekam, mengelola,
dan melaporkan informasi tentang aset tersebut secara struktur. SIMAK-BMN bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan transparan dari aset-aset tersebut, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijaksanaan yang relevan. Selain itu, sistem ini juga dimaksud untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pihak-pihak terkait, seperti manajemen, auditor, dan regulator, untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan evaluasi yang efektif atas pengelolaan aset negara. Selanjutnya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Dalam konteks akuntabilitas keuangan, setiap kementerian negara atau lembaga yang bertindak sebagai entitas pelaporan diwajibkan menyajikan laporan keuangan semesteran dan tahunan. Kementerian negara atau lembaga yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, laporan keuangan tahunan Kementerian Negara atau lembaga, termasuk juga laporan keuangan BLU yang berada di bawah pengawasan mereka, disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan keuangan BLU yang menerima anggaran dari APBN dalam bentuk DIPA juga harus diintegrasikan dengan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Prosedur ini penggabungan diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, ada laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Sebagai badan lembaga umum, BLU, Menteri Keuangan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan BLU. Laporan keuangan ini merupakan laporan akuntansi keuangan atau LAK yang menggabungkan informasi dari LAK KPPN dan LAK BLU. Selain menyusun LAK, materi keuangan juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan utang, investasi, pernyataan modal, dan pembiayaan laporan keuangan. Ini kemudian dikonsolidasikan dengan laporan keuangan gabungan Kementerian Negara atau lembaga. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan pemerintahan pusat. Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama pemerintah menyusun LKPP semesteran dan tahunan. LKPP atau laporan keuangan pemerintahan pusat tahunan berupa LRA, neraca, LAK, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan LKPP semesteran berupa LRA. LRA dan neraca merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas pelaporan. LRA belanja merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas pelaporan. Dan data SAU sebagai kontrol pada saat rekonsiliasi. LRA pendapatan merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan SAU dan data SAI sebagai kontrol pada saat rekonsiliasi. LAK pemerintah pusat merupakan hasil konsolidasi LAK dari seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. LRA belanja pada saat rekonsiliasi akan dikontrol dengan data SAU. LRA belanja pada saat rekonsiliasi akan dikontrol dengan data SAI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laporan barang milik negara pemerintahan pusat. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun laporan BMN tanah atau bangunan semesteran dan tahunan. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menghimpun LBPS dan LBPT, dan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun laporan BMN, laporan BMM tanah atau bangunan. Dan itu untuk memenuhi kebutuhan manajerial, laporan BMN merupakan bahan penyusunan neraca dan catatan atas laporan keuangan. Lampiran LKPP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangan mohon dimaafi. Terima kasih.